cara mengatasi invalid disk dinamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya ingin membagikan cara bagaimana mengatasi hard disk dengan masalah dynamic disk invalid, sekaligus bagaimana cara recovery datanya. Disclaimer dulu ya, kasus ini real, nyata terjadi kepada saya, dan saya mengatasinya sendiri dengan bukti rekaman video ini. Jadi saat ini saya baru bisa mengatasi masalah ini dengan cara yang seperti yang akan ditampilkan di video. Mungkin ada banyak cara lain yang bisa mengatasi masalah ini dan mungkin lebih mudah ya, tetapi paling tidak cara ini adalah salah satu dari solusi tersebut begitu ya. Jadi kasusnya adalah ketika saya menyalakan laptop, tiba-tiba tidak bisa booting ke Windows. Keterangannya kurang lebih adalah hard disknya tidak terdeteksi begitu. Nah, akhirnya saya buka hard disknya, kemudian saya sambungkan ke laptop yang lain sebagai hard disk eksternal. Di sini bisa dilihat hanya ada local disk C dan satu lagi yaitu hard disk yang 320 yang merupakan hard disk internal dari laptop tersebut. Sedangkan hard disk eksternal saya tidak muncul atau tidak terdeteksi. Nah, kita coba cek di disk management. Kita perbesar. Nah, ternyata di sini statusnya adalah dynamic disk invalid ya. Ketika hard disk mempunyai status seperti itu, maka hard disk tidak akan bisa diakses. Makanya tidak muncul di Explorer. Lalu bagaimana solusinya? Kita coba menggunakan aplikasi Minitool Partition Wizard. Nah, di sini sudah langsung terdeteksi ya. Labelnya Dynamic Disk 3 gitu ya. Dan di situ ada beberapa partisi dari hard disk saya. Ada entertainment, local C sebagai penyimpan Windows, backup, dan data. Jadi ini masih terdeteksi dengan baik, hanya saja statusnya invalid atau menjadi basic dia ya. Kita coba satu-satu ya, mulai dari yang entertainment. Kita klik kanan, kemudian pilih menu delete volume. Nah, ini labelnya berubah menjadi unallocated atau belum dialokasikan gitu ya. Kemudian klik kanan lagi dan pilih menu create volume. Kita next. Nah, ini kita klik tombol add untuk memilih disk 3, kemudian next. Kita isi volume labelnya ya. Sebetulnya bebas mau diisi apa saja, tapi saya masih ingin sama dengan yang sebelumnya. Kemudian klik finish. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, sudah muncul. Jangan lupa klik tombol apply. Ini pesannya direkomendasikan untuk menutup semua aplikasi lain sebelum mengaplikasikan perubahan. Kita klik yes saja. Ada pesan katanya tidak bisa dihapus karena volumenya sedang digunakan. Kita pilih poin A, yaitu restart PC, dan Minitool Partition Wizard akan otomatis menyelesaikan proses yang tertunda. Ini laptop setelah di restart ya teman-teman. Kita klik entertainment, kemudian kita pilih menu data recovery, kemudian kita pilih entertainment, lalu klik tombol scan. Nah, ini prosesnya sudah dimulai ya teman-teman. Kita tinggal menunggu dengan sabar prosesnya sampai selesai. Ini videonya saya percepat saja ya, karena waktu recovery-nya lama. Oke, ini prosesnya sudah 95%. Kemudian ini sudah berjalan 99%. Tinggal sebentar lagi. Nah, teman-teman, ini prosesnya sudah selesai. Ini jumlah file yang ditemukan dan yang bisa di recovery-nya. Nah, folder existing file adalah file yang saat ini ada pada hard disk sebelum disk invalid gitu ya. Posisinya pada saat normal gitu. Kita akan coba tes recovery, tapi kita coba pilih beberapa file dulu ya untuk sekedar testing. Karena kalau kita recovery semua file itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita coba pilih beberapa file saja. Kita pilih dengan mengklik ya atau mencentang si file atau folder tersebut gitu ya.
Kita coba pilih beberapa file yang akan kita recovery. Jika sudah, kemudian klik OK. Ini sangat cepat recovery-nya karena filenya hanya beberapa dan size-nya juga sangat kecil. Kita klik View Recovered untuk melihat hasilnya. Kita coba cek filenya. Untuk file JPEG aman, file PDF aman. Nah, ini file video, kita coba buka. Nah, ini kelihatannya aman juga ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk partisi atau volume yang lainnya tinggal dilakukan cara yang sama seperti yang tadi proses sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Dilakukan berulang kali sampai semua partisi, semua datanya kembali lagi seperti sedia kala sebelum invalid ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu caranya ya teman-teman. Cara yang bisa saya lakukan saat ini. Mungkin ke depan jika saya menemukan cara baru yang lebih mudah, saya akan coba upload lagi videonya seperti itu. Oke, sekian dulu tutorial bagaimana cara mengatasi masalah hard disk dynamic disk invalid sekaligus cara recovery-nya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.